Ya, kita masuk dalam doa ya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami kembali mendapatkan satu waktu yang sangat indah bersama dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus, dan juga kami kenal di dalam Roh yang berasal dari Kristus, yang mendiami kami, dan secara kami tidak sadar sepenuhnya, kadang-kadang kami tidak mengerti, sangat terbatas bahwa hidup kami tidak pernah ditinggalkan oleh Roh-Mu. Dan kami mau belajar satu keindahan dari hubungan antara seluruh kitab-kitab yang ada, perjanjian Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tentang satu pengajaran, peranan, dan pekerjaan karya Roh Kudus. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa menyelami, mengerti, dan juga mengalami seluruh daripada firman yang kekal ini. Kami serahkan hati kami, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini. Amin. Oke, kita membuka satu ayat firman Tuhan ya. Jadi ini Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 dan kemudian Yohanes pasal 17. Ya, 16, 17, terus 18 itu Tuhan Yesus ditangkap. Ya. Jadi Yohanes 16 tentang pekerjaan penghibur. Nah, kita hari ini berpikir bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu punya latar belakang. Apa yang dikatakan para rasul, itu juga punya latar belakang, tradisi, kondisi, budaya orang-orang Yahudi. Itu semua ada sebagai satu dasarnya ya, sebagai dasarnya. Dan setiap kali Tuhan Yesus berbicara, mengajar, itu selalu berkaitan dengan konteks dalam perjanjian lama. Jadi apapun sebenarnya, ya apapun sebenarnya, karena semua itu berasal daripada hal-hal yang sudah dibicarakan, yang sudah dinubuatkan juga, diprediksi bahwa itu akan terjadi, dan apa yang akan terjadi, kejadiannya, perkataannya, semua tempatnya, terus harinya, tanggalnya, bulannya, sampai waktu yang tepatnya, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi seluruh perayaan hari itu akan berlangsung terus sampai kita masuk perjanjian yang kekal ya di surga. Nah, baru itu kita masuk bahwa semua itu akan selesai dan kita langsung bertemu dengan Tuhan dan kita merayakan semua bersama dengan Tuhan. Nah, di sini. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal yang 16. Yohanes pasal 16. Ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Jadi apabila datang saatnya kamu ingat, datangnya Roh Kudus ini, bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Jadi aku telah mengatakan kepadamu. Selanjutnya, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Jadi rahasia Roh Kudus ini tidak dibicarakan dari awal ya, tapi nanti setelah dia mau pergi baru mau naik ke surga, ke Bapa surgawi itu Tuhan Yesus baru menurunkan dan mendatangkan Roh Kudus. Jadi tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi masih ada Tuhan Yesus kan. Jadi mereka langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini ceritanya ya. Nah, ayat 8. Apa akibatnya kalau Roh Kudus datang? Apa akibatnya hukum Taurat datang? Apa akibatnya kalau hari pendamaian datang? Ini semua sama. Secara prinsip itu sama semuanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan Roh Kudus, peran Roh Kudus apa? Itu sama, punya peran yang sama persis dengan hukum Taurat. Itu perannya apa? Ya, hukum Taurat perannya apa? Hari Raya Pendamaian perannya apa? Dan apa yang dilakukan di Hari Raya Pendamaian itu juga harus dialami dan dilakukan oleh gereja Tuhan. Secara prinsipnya, bukan secara ritualnya, karena ritualnya sudah diselesaikan semua. Ini prinsipnya. Nah, perhatikan ini, ayat 8. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus datang, dan termasuk di situ kita berpikir Hari Raya Pendamaian ataupun hukum Taurat. Kalau Dia turun, kalau Dia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Jadi fungsi Taurat itu menyadarkan kita ini siapa. Roh Kudus juga menyadarkan kamu itu siapa. Jadi perannya sama. Firman Gunung Sinai itu, firman Allah, hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan Roh Kudus itu fungsinya sama. Hari Raya Pendamaian fungsinya sama. Dan juga ada penambahan. Nah ini yang kemarin saya jelaskan secara singkat. Bahwa Hari Raya Pendamaian, hari turunnya firman Tuhan dua loh batu itu kan, 10 perintah Taurat itu juga harinya sama di bulan Nisan itu. Dan kita tahu bahwa lahirnya bangsa Israel dan lahirnya gereja, turunnya Roh Kudus, itu sama. Jadi kalau kita berpikir ke belakang gitu kan. Jadi waktu Yakub dinamakan Israel dan diubahkan namanya, dan pada saat itulah dia menjadi umat yang bergantung, umat yang bergumul, umat yang selalu memandang Tuhan di dalam segala perkara, itu nama Israel. Dan lahirnya Israel, lahirnya nama Yakub, dan lahirnya bangsa Israel, persis sama dengan lahirnya, turunnya Roh Kudus, dan turunnya hukum Taurat. Sama. Dan mereka harus peringati itu sebagai hari raya Yom Kippur, dengan suara shofar, dengan suara trompet yang besar gitu kan. Dan kalau kita lihat waktu hukum Taurat datang, itu juga sama. Ada penampakan-penampakan yang sama kalau kita lihat dengan apa yang dirayakan di bangsa Israel. Ada suara gemuruh, ada suara trompet, sangkakala yang besar sekali. Dan mereka itu lihat, mereka dengarkan itu. Ya, jadi ini satu lambang, satu peristiwa yang terjadi, itu juga terjadi kapan? Nanti di akhir zaman. Nah ini perhatikan, di akhir zaman yang kelima, bahwa Yesus datang itu adalah menuai. Itu merupakan 1 tahun sabatnya sabat, atau Yom Kippur, masuk ke Yom Kippur. Nah kita ingat ini ya, bangsa Israel waktu di padang gurun itu mengalami satu pergumulan kan, mengalami satu pergumulan, dan kemudian mereka harus disucikan dulu oleh Harun gitu kan, dengan Musa juga, dan mereka kemudian mengalami satu ritual selama 1 minggu dan disiapkan oleh Tuhan, itu ada semua. Dan apa yang terjadi? Dan peristiwa-peristiwa itu membuat kita sadar bahwa waktu akhir zaman nanti Tuhan juga mempersiapkan gerejanya sama seperti Tuhan mempersiapkan lahirnya bangsa Israel dengan turunnya di Sinai dan menjadi peringatan bahwa mereka hanya hidup dari firman, dari roti, dari air hidup, dari gembala yang agung, dari pokok anggur, dan semua aku itu semua itu ada dalam perjanjian lama. Jadi nanti di akhir zaman Yesus datang itu seperti dia datang seperti itu, dan hari yang dia datang itu adalah hari di mana kesempurnaan akan segala sesuatu. Nah itu disebut sebagai hari Shalom, hari pendamaian. Dan waktunya sama persis. Jadi kalau kita hitung ini secara literal gitu kan. Oh ini hari raya pendamaian 50 tahun. Hari raya pendamaian 50 tahun. Dan setiap 50 tahun nanti Yesus datang. Dalam arti itu semua yang mengatur Tuhan. Kita nggak tahu tepatnya kapan, harinya kapan. Karena kalau kita atur dalam rotasi bumi ini kan itu ada ketidakpersisan ya, ketidaktepatan, itu 24 jam berapa detiknya gitu. Nah, Tuhan tahu semua. Dan dia tahu bagaimana dia datang dan kapan dia datang, dan sudah dinubuatkan semua sama seperti Gunung Sinai, Taurat datang, hari raya pendamaian, kemudian Roh Kudus datang, Tuhan Yesus katakan, dan doa Tuhan Yesus yang Yohanes 17 dan Yohanes 16, itu juga persiapan seperti keluarga bangsa Israel pada hari Kamis dan Rabu itu. Mereka mempersiapkan, mereka berdoa bersama, mereka mempersiapkan hati mereka, dan mereka berkumpul bersama. Itu sama persis yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu ritual semua, ritual dalam perjanjian lama. Kalau kita tahu rahasia ini, kita sangat kagum sekali. Kenapa? Jadi Tuhan Yesus itu taatnya luar biasa. Yang kita pikir nggak tahu, kenapa Tuhan Yesus berdoa ya di Getsemani? Kenapa dia berdoa sehari sebelumnya? Dan kenapa dia bertemu murid-muridnya perjamuan itu pada hari Rabunya gitu kan, Kamis, dan kemudian Tuhan Yesus berdoa di hari Kamis malam itu, dia berkumpul berdoa dan murid-muridnya ngantuk, dan disitulah Tuhan Yesus berdoa dalam doa syafaatnya dia. Dan itu dilakukan oleh Musa saat dia mau naik ke Sinai dan dia berdoa bagi umatnya.
Karena Tuhan meminta, kamu harus mewakili aku untuk mendoakan mereka, untuk menerima mereka, dan waktu mereka menerima hukum Taurat itu. Jadi fungsinya sama semua. Ya, oke. Kita lihat ini. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke tadi ya. Ayat pekerjaan penghibur ini saya bacakan ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dijelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itu kan konteksnya siapa yang tidak percaya ini? Ya, orang Israel dan dunia yang tidak percaya juga. Tapi konteksnya dalam pikiran doa itu, dalam omongan Tuhan Yesus itu, pembicaraan, itu berkonteks dengan apa? Dengan saat itu ada bangsa Israel yang disadarkan pun nggak sadar-sadar gitu kan. Akan dosa tetapi tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenarannya apa? Itu kebenarannya adalah kamu akan melihat aku pergi kepada Bapa dan kamu akan mengerti itu setelah Roh Tuhan, Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu datang dan memberitahukan kamu tentang seluruh kebenaran yang kamu terima. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi nggak ada yang mengikat kita. Itu sama dengan apa? Hari Raya Pendamaian. Jadi hari Raya Pendamaian itu tidak ada yang mengikat kita dan tidak ada yang bisa memperalat kita, yang mengutuki kita, yang memperbudak kita. Apa itu dosa? Apa yang mengancam kita? Kematian kekal, murka Allah. Nah, itu dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Jadi di sini kita melihat bahwa semua itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Penghakiman ada di tangan Tuhan Yesus dan kita dijamin, kita dihakimi dan kita dibela Tuhan Yesus. Dan hari raya pendamaian, hari raya pembelaan itu adalah hari raya di mana Roh Kudus datang. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat kita bisa mendapatkan pembelaan-pembelaan janji-janji dari Tuhan. Ya. Dan dikatakan Tuhan Yesus demikian, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, bukan satu, seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Musa datang menghadap Tuhan. Yang dikatakan apa? Ya apa yang dikatakan Tuhan? Roh Kudus juga sama. Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Roh Kudus tidak berkata-kata maunya sendiri. Wah, ada satu hamba Tuhan. Ketemu Roh Kudus. Wah, Roh Kudus berkata. Dan dia berkata beda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia memberikan saya firman yang baru. Ya kan? Pewahyuan yang baru. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Roh Kudus itu akan berkata-kata bukan dari dirinya. Bahkan Roh Kudus sendiri pun tidak berkata-kata maunya sendiri. Dia berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus katakan kerjakan semua apa yang ada dalam hidupnya. Itu perkataan, pekerjaan, semua tindakan-tindakannya. Itu berasal dari apa? Dari Bapaknya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Satu kehendak, satu tindakan, satu kemauan, satu perasaan. Dan itulah yang disebut sebagai hari Shalom. Jadi Tuhan Yesus itu membawa shalom dalam seluruh hidupnya dari sejak dia lahir sampai dia mati. Dia tidak pernah menentang Bapa dan dia menyatakan bahwa dia bebas dari seluruh kutukan, dia bebas dari seluruh kekuatan dosa karena dia tidak berdosa, dia tanpa dosa. Dan orang yang bisa menyalomkan atau mensyalomkan, mendamaikan orang adalah orang yang seperti Kristus dan tidak ada duanya. Ya, dialah puncak daripada, kalau kita ngomong puncak itu seperti sejarah gitu ya, yang menutup dan membuka seluruh pendamaian baik dari manusia kepada Allah, Allah kepada manusia. Dan dialah berada di tengah-tengah itu. Dan itu disebut sebagai perayaan pendamaian Yom Kippur. Atau perayaan pendamaian yang disebut sebagai pembebasan. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan tidak ada yang mengikat kita. Dan penguasa di dunia ini sudah diikat dan dikalahkan dan sudah dihempaskan oleh Tuhan. Jadi kita masuk dalam tahun apa? Kita masuk dalam tahun Yobel. Jadi setiap orang Kristen, nah perhatikan nih, setiap orang Kristen yang menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus kan
sudah 2000 tahun yang lalu datang kan. Nah, setiap orang Kristen yang lahir baru dan diberi Roh Kudus, dia masuk dalam tahun Yobel. Tidak ada yang menghukum, tidak ada yang mendakwa, tidak. Dan dia dalam kebebasan bersama dengan Roh Tuhan, Roh Pembebas, Roh Penebus. Nah, di situ kita mendapatkan satu kekuatan bahwa janji dari Tuhan Yesus bahwa Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran dan membawa kita dalam seluruh jaminan-jaminan, dan kita mengalami itu setiap hari menjadi apa? Hari-hari di dalam tahun pembebasan. Nah, ini sudah datang. Jadi kalau saya bertobat gitu kan, nah begitu saya percaya Tuhan Yesus, saya mengalami satu zaman baru, satu dunia baru, satu hidup baru, satu manusia saya yang baru, dan disebut sebagai apa? Saya manusia Yobel. Saya menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dibebaskan. Jadi banyak orang berkata, ada beberapa pengajaran gereja-gereja, oh kita belum masuk tahun Yobel, kita masih menantikan. Nah, itu adalah tahun Yobel yang akan datang di mana seluruh umat manusia akan bersama. Tetapi kalau kita lihat dari perkataan dan prinsip-prinsip firman Tuhan, tahun Yobel itu adalah bagaimana Roh Kudus melahirkan barukan kita, dan kemudian Roh Kudus bersama dengan kita, dan apa yang dijanjikan Tuhan dalam tahun pendamaian itu, apa yang tidak bisa dikerjakan umum Taurat, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang Israel, yaitu mendamaikan, dan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh yang mengerjakan seluruh pendamaian itu dan tinggal dalam hati kita dan mengubahkan kita. Jadi bukan cuma memperbaiki ya, tapi memberikan manusia baru. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencampurkan manusia lama kita dan manusia baru. Ya, walaupun sifatnya itu masih ada, tapi kita adalah manusia baru di hadapan Tuhan. Jadi kita ini manusia baru, kita itu sempurna. Dan kita mempunyai daging yang tidak sempurna. Nah, di dalam hidup kita secara pribadi, kita ada peperangan rohani setiap hari, setiap waktu, sampai kita dibebaskan, tubuh kita kemudian diubahkan. Nah, barulah kita masuki, yaitu tahun Yobel yang sempurna bersama dengan Tuhan. Yang tidak ada lagi dosa berkuasa semua seutuhnya. Nah, ini kita belajar ya, jadi kita harus tahu. Nah, kemarin saya singgung tentang apa arti perdamaian. Nah, saudara tahu bahwa, kita lihat ini ya. Nah, ini 7 minggu, 7 weeks to Sinai. Jadi mulai dari Paskah, mereka Paskah itu, perhatikan, Paskah itu kapan? Kita masih ingat, bangsa Israel sebelum dia keluar dari Mesir, itu ada apa ini namanya, klik itu tulah, ya, ada tulah. Nah, tulah yang terakhir adalah mereka akan dibinasakan. Siapa yang dibinasakan? Anak sulung laki-laki seluruh Mesir yang ada di Mesir. Dan jika pintu rumah mereka tidak dilapur dengan domba yang disembelih dan darahnya ditaburkan atau dipuaskan di tiang pintu kiri, atas, kanan, gitu kan, kiri, atas, kanan, yang satu daun pintu itu, maka malaikat yang ada dan seluruh dari pekerjaan semua di dalam masa-masa yang luar biasa menegangkan itu, maka apa yang terjadi? Rumah yang tanpa darah Kristus itu anak sulungnya laki-laki. Nggak peduli kamu percaya dewa siapapun, dewa Ra, dewa Artemis, dewa apapun, dewa Baal, Jerubbaal gitu kan. Semua yang ada di sana, anak laki-lakinya, sulung, mati semua, dicabut nyawanya dan dibuang dalam neraka. Langsung itu. Masuk dan kemudian menunggu penghakiman akhir. Dan apa yang terjadi? Maka masa itu adalah masa di mana orang Israel masuk kepada minggu pertama. Minggu pertama. Ini minggu pertama. Jadi kita lihat 1 minggu pertama. Nah, 1 minggu itu mulai dari tiang itu terjadi jeritan-jeritan murka yang luar biasa, dan mereka, keluarga-keluarga yang anak sulungnya laki-laki, mati semuanya. Dan mereka menangis luar biasa. Dan perhatikan, mereka sudah tahu apa yang dikatakan dan apa yang akan terjadi. Dan sudah tahu. Jadi seluruh bangsa Israel itu, bangsa Israel di dalam pendamaian, dalam satu hati yang percaya pada Tuhan, dan mereka yang tidak ada dalam rumah di dalam Kristus itu, darah Kristus, mereka di dalam ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Wah, semua anak sulungnya diumpetin di mana? Oh, ditaruh supaya nggak bisa dicelakai orang apapun. Nggak bisa. Karena roh itu yang pegang Tuhan.
Jadi rohnya setan pun yang pegang Tuhan. Roh penguasa Fir'aun pun anaknya yang pegang Tuhan. Nah, itu diambil. Kenapa diambil yang anak sulung? Nah, itu berkaitan dengan dewa. Ya, itu anak sulung adalah titisan dewa, dan itu adalah merupakan ya mistik gitu ya, satu legenda-legenda seperti itu, dan itu nggak benar, tapi mereka percaya itu benar, dan diambillah itu dan dikalahkanlah dewa-dewa yang puncaknya adalah dewa yang menyertai Fir'aun yang tertinggi, itu diambil, yaitu dewa Ra, dewa matahari, diambil, mati mereka. Itu minggu pertama Paskah. Jadi 1 minggu itu mereka bekerja tuh. Nah, begitu terakhir mereka kemudian anak sulungnya diambil, itu minggu pertama. Dan kemudian yang minggu kedua apa? Mereka berjalan keluar dari Mesir. Ya, terus masuk ke padang gurun dan mereka kehabisan air. Dan mereka menerima roti yang tidak beragi itu kan, dan diminta Tuhan makan tidak beragi selama 1 minggu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka menghadapi lagi 1 minggu air pahit dan dijadikan manis oleh Musa. Terus minggu yang keempat, ini minggu 3, minggu keempat apa? Mereka meminta makanan, maka Tuhan turunkan dari surga mana, roti mana itu. Dan yang minggu kelima, mereka kemudian kekurangan air, ya, kekurangan air, dan Tuhan kemudian meminta Musa berbicara dengan bukit itu, tapi Musa memukulnya karena emosi, dan ini dosa. Musa kemudian tidak boleh masuk tanah perjanjian, dan dipukullah, gitu kan, keluarlah air, dan dijamin oleh mereka, menjamin seluruh kehidupan mereka. Terakhir apa? Mereka masuk minggu berperang dengan Amalek. Ya. Dan minggu yang ke-7, minggu Sabatnya minggu, nah Tuhan memberikan hukum Taurat. Persiapan apa? Masuk ke tanah perjanjian. Di sini ya. Jadi ini ada satu gambaran yang betul-betul semua berasal dari mana? Dalam perjanjian lama, perjanjian itu. Dan detailnya itu juga sama, detailnya. Makan roti tidak beragi, dan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Dia juga yang dikatakan dia harus melewati bagaimana mereka melewati hari-hari, dan kemudian mereka harus melakukan ritual semua. Itu sama persis dilakukan Tuhan Yesus waktu mereka mengundang murid-murid di dalam meja perjamuan Paskah itu, yang dia sebelum digantung di kayu salib. Nah, itu sama, semua sama. Dan ini hal-hal yang kalau kita ngomong, jadi orang Israel, khususnya Tuhan Yesus gitu ya, terus para rasul, waktu berbicara dan menuliskan firman Tuhan, itu konteksnya adalah kondisi seperti ini, dan kita nggak mengalami itu. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu mengerti tulisan-tulisan Perjanjian Baru, mereka lebih merasakan itu. Kenapa? Mereka ribuan tahun sudah hidup dengan pola seperti itu. Sedangkan kita enggak. Ya, ini ya. Ini. Nah, disebut sebagai Shavuot, ya. Sheva itu artinya 7, 7-nya 7. Jadi minggu-minggunya minggu. Jadi Sabatnya Sabat. Jadi 7-nya 7 atau 490 hari plus 1 hari terakhir, dan 7 hari 7 kali 49 kan. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-8, hari yang ke-50 itu adalah hari kehidupan baru. Hari lahirnya Israel, hari lahirnya gereja, hari lahirnya dunia langit yang baru, bumi dan langit baru. Itu hari ke-8. Jadi ini semua berhubungan semua. Dan nanti di akhir zaman, hari ke-8-nya kapan? Itu tunggu nanti, langit dan bumi yang baru. Dan seperti Wahyu katakan, yang ditulis oleh Yohanes, sebelum bumi dan langit baru itu terjadi, ada suara sangkakala dari malaikat keempat penjuru seluruh, bukan hanya dunia, seluruh semesta alam. Wah, itu kalau kita pikir nyambungnya sampai ke sana. Kenapa? Karena ini semua berkaitan. Lah kita yang hidup tanpa ngerti Taurat dan semuanya, ya nggak ngerti. Kenapa ngerti? Ya dunia seperti ini saja. Tapi orang-orang Israel, orang Yahudi, mereka tahu bagaimana mereka melewati, dan setiap kali mereka Sabat, setiap kali mereka masuk tahun Yobel, setiap kali mereka melakukan itu juga datangnya Tuhan Yesus sana. Cuman tepatnya kapan kita nggak tahu. Di tahun apa? Di tahun pembebasan. Ini rahasia-rahasia banyak sebenarnya di Alkitab ya, yang kita bisa tahu secara nggak persis mutlak gitu kan, tapi kita tahu oh nanti datangnya di sini, dan kita tahu semua tanda-tandanya. Dan Tuhan Yesus berikan tanda-tanda, bukan hanya ritual orang Israel, hanya tanda-tanda secara tradisi-tradisi yang ada, hari-hari yang ada, 7 hari itu juga tanda. Tapi juga tanda-tanda alam semesta ini. Terjadi gempa bumi, terjadi gini, tanda-tanda
bangsa-bangsa akan perang dengan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena makanan sedikit semua, wah itu bangsa-bangsa akan rebutan dan super egois itu kan. Dan mereka saling membunuh, saling melindungi negara sendiri, mereka menggencat negara lain, dan itu terjadi peperangan yang hebat sekali. Dan terakhir, yang tidak bisa dipungkiri adalah kita harus memiliki satu roh pembebasan untuk apa? Menginjili orang-orang dengan pola hidup kita, dengan pembicaraan kita, dan kita sebarkan jaminan dari Tuhan, yaitu bahwa kita akan dibebaskan. Kita akan mengalami satu keselamatan yang luar biasa. Nah, itu semua dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat, ini dalam bahasa Inggris, karena saya ambil dari Hebrew for Christian, yang saya pelangganan dalam bahasa Ibrani dan semua tulisan-tulisan Ibrani. Jadi mulai dari 1 Nisan, Rosh Chodesh itu sampai ke preparation, hari Sabat Gadol, mempersembahkan korban anak lembu itu, dan nanti Tuhan Yesus dipersembahkan di sana, waktu di kayu salib, itu sama persis. Dengan persembahan, waktunya sama, detiknya sama, waktu semua, dan ada jamnya, jam berapa, jam sore itu dipersiapkan, dan Tuhan Yesus mati jam 3 itu sama persis. Dengan cara mereka ritual sama. Dan kemudian puncaknya apa? Di puncaknya Erev Pesak. Itu puncak dari Paskah. Dan puncak Paskah itu apa? Tuhan Yesus digantung kayu salib itu. Itu puncak Paskah. Dari mulai Tuhan Yesus digantung kayu salib sampai kepada 1 minggu setelah itu, ya 1 minggu setelah itu mereka memakan roti yang tidak beragi. Ya, itu namanya unleavened bread, gitu kan. Dan disitulah mereka mendapatkan buah pertama kali. Nah, ini kembali. Ini banyak sejarah, cerita, ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat unik sekali dan itu mengagumkan. Jadi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka melakukan ritual Sabat itu, dan mereka masuk dan mereka meninggalkan semua, dan mereka mendapatkan hasil pertama. Perhatikan, hasil pertama pada tanggal 16 itu dituliskan dalam Alkitab. Mereka menerima hasil pertama, panen mereka di tanah perjanjian itu, the first fruit, itu sama persis dengan Yesus bangkit. Kebangkitan sulung, Yesus bangkit itu di hari Minggu. Berarti hari Minggu adalah hari pembuka tahun Yobel. Apa itu? Yaitu bagaimana Tuhan Yesus mati dibangkitkan itu menjadi titik perubahan seluruh dunia ini menjadi dunia yang baru. Di mana? Yesus bangkit dari kematian. Nah, itu adalah permulaan tahun Yobel, permulaan zaman baru, permulaan gereja, dan permulaan akan seluruh perjanjian Tuhan. Dan semua itu dimulai dengan apa? Kebangkitan Kristus. Wah, saudara, ini satu kemenangan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata pada kita, dan kamu pun akan dibangkitkan nanti di akhir zaman pada tahun yang sama, seperti aku bangkit. Persis sama, dan kamu akan semua dibangkitkan sama. Saudara, ini siklusnya sama. Jadi, saya kalau belajar seperti ini ya, saya itu kadang-kadang, bukan hanya kagum gitu. Ya memang terheran-heran gitu. Kok bisa diatur oleh Tuhan sedemikian rupa gitu, sampai akhir zaman, sama gitu. Siklusnya itu loh, sama. Walaupun kita tidak mengalami siklus seperti bangsa Israel, kita kan bebas dari ritual. Tapi waktu tetap berjalan, saudara. Dan kedatangan Kristus sama menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama. Dia datang pertama kali menjadi manusia, dia akan datang sebagai penghakim. Itu waktunya sudah ada siklusnya. Tepatnya kapan? Nah, kita nggak tahu. Ya. Dan kita tidak mencari tahu. Kenapa? Karena memang nggak boleh tahu. Ya, biarin itu kan yang tahu Bapak di surgawi. Tapi kita bisa merasakan tanda-tanda akhir zaman. Kita bisa tahu. Dan kapan kira-kira ini pada tahun Yobel demikian. Dan kita tahu itu semuanya. Apalagi bangsa Israel. Mereka selalu waktu tahun Yobel, mereka mempersiapkan waktu Jumat Agung gitu kan. Mereka menangis di tembok ratapan, menantikan tahun pembebasan. Nah, itu sama. Dan mereka berjam-jam, berhari-hari, bisa sampai berminggu-minggu mereka doa seperti itu. Ya, kita nggak ngerti kenapa mereka di tembok ratapan seperti itu. Mereka merindukan Mesias yang akan membawa tahun pembebasan. Nah, di sini nggak bisa terjadi. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya kita simpulkan. Jadi
turunnya firman Tuhan, perintah 10 hukum Taurat, lahirnya bangsa Israel, dan hari raya pendamaian, dan turunnya Roh Kudus, ataupun Yesus datang ke dunia, bahwa bait Allah, firman Allah menjadi manusia, saudara, itu waktunya adalah berkaitan semua. Siklusnya sama. Kita mau percaya atau tidak, sama. Jadi waktu kita lihat Isa, waktu dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kamu akan punya anak dan tahun ini juga kamu akan melahirkan Isa. Isa dipersembahkan di mana, dan lahirnya di mana, Tuhan Yesus kapan lahirnya. Saudara, waktunya semua itu separalel. Dan ini nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Manusia nggak mungkin merancang beribu tahun bagaimana ini terjadi. Saudara, itu nggak mungkin. Makanya saya bukan hanya kagum, melebihi dari kagum. Ya, terheran-heran, iya mungkin. Tapi nggak masuk akal, iya juga. Ya pokoknya amazing gitu, bukan hanya amazing ya. Mungkin amazing gitu. Kita nggak kepikir, aduh semuanya tuh begitu dalam, begitu indah. Maka saya bersyukur. Kenapa? Bisa masuk dan membuka rahasia-rahasia ini karena saya mendapatkan itu di dalam iman saya yang berpaut pada Kristus. Dan saya akhirnya dibawa mencintai perjanjian lama, dan semua perjanjian baru tidak pernah ada kalau nggak ada perjanjian lama. Jadi sejarah semua apa yang terjadi di perjanjian baru itu ada benih-benihnya, dan seluruh proyeksinya itu ada di dalam perjanjian lama. Jadi banyak gereja yang tidak menyadari ini, banyak orang-orang Kristen yang tidak mau belajar, ya tidak mendapatkan keindahan-keindahan penggenapan seperti ini, saudara. Dan itu sukacitanya, wah luar biasa gitu kan. Nah, saudara mau mempelajari itu bisa dilihat di dalam Imamat pasal yang ke-16 ya, ayat 1 sampai 34 dan seterusnya. Nah, saya tidak membaca itu. Jadi pola yang pertama apa? Taurat menyadarkan, pendamaian menyadarkan kita, memberikan kita satu was-was. Ini loh, kamu dulu orang-orang yang diperbudak di dalam dosa dan semuanya. Dan di dalam perjanjian baru sama, Tuhan Yesus juga matinya sama, lahirnya gereja juga sama, menyadarkan dosa. Semua pola pikir Paulus, para rasul, Tuhan Yesus, dan kita orang Kristen harus memiliki pola pikir seperti pola pikir orang Yahudi. Untuk mengerti sedalam-dalamnya, seluruh peristiwa yang ada, kaitannya apa. Saudara, kita harus belajar. Kenapa saya harus belajar Midras, Talmud, terus saya harus membaca Apokripa gitu kan waktu saya kuliah. Saya dulu nggak ngerti, ngapain sih baca-baca gitu? Saya tanya, kamu harus tahu bahwa firman Tuhan yang kita miliki itu memiliki latar belakang, dan latar belakang itu bisa dibaca di mana? Di kitabnya orang-orang Yahudi, penafsiran Yahudi. Dan di situ kita mendapatkan penjelasan-penjelasan yang jauh lebih luas lagi. Dari kita tahu hukum Taurat yang di dalam perjanjian lama itu dan juga di dalam perjanjian baru itu sempurna, betul. Untuk mengerti Alkitab kita nggak tahu suasananya, kondisi bagaimana. Nah, kita harus membaca latar belakang kultur bangsa Israel dan tradisi-tradisi perjanjian Tuhan yang ada, dan kita semakin luas, kita semakin ngerti. Nah, yang kedua ini ya, menyadarkan. Yang kedua adalah melahirkan sesuatu yang baru. Jadi Taurat itu, dengan turunnya Taurat, lahirnya bangsa Israel. Firman melahirkan kebangsaan Israel. Dan waktu turunnya Roh Kudus, lahir gereja Tuhan. Bangsa yang baru, bangsa Imamat Rajani yang internasional, internations, semua bangsa. Roh Kudus melahirbarukan, tapi Taurat itu tidak bisa melahirbarukan. Siapa yang bisa melahirkan barukan? Kristus, karena Taurat itu adalah Kristus, firman adalah Kristus, firman menjadi manusia. Nah, Taurat itu hanya menunjukkan, melambangkan, dan siapa yang mengerjakan seluruh Taurat dan seluruh hari pendamaian, dan siapa yang mengerjakan Kristus, dan bagaimana Kristus sebagai puncak inti dari pendamaian itu bisa kita miliki. Nah, saudara, bukan Taurat yang bisa melaksanakan, yang bisa mewujudkan itu, yang bisa menerapkannya itu, dan itu adalah Roh Kudus. Jadi bangsa Israel juga sama. Waktu Roh Kudus datang bukan hanya untuk perjanjian baru, Roh Kudus datang juga menggenapi seluruh perjanjian lama. Taurat nggak bisa melahirbarukan orang Israel. Roh Kudus yang bisa melahirbarukan Israel. Dan Roh Tuhan ada bekerja, walaupun menjadi sesuatu yang masih tertutup dalam perjanjian lama. Tapi perjanjian baru itu dibuka. Jadi waktu Roh Kudus datang dan lahir, dia bukan hanya lahir untuk melahirkan gereja yang dalam perjanjian baru, tapi dia juga melahirkan gereja perjanjian lama. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu juga dimasukkan, dihisapkan di sini bersama-sama.
Nah, ini rahasianya. Ya, oke. Dan yang terakhir kita lihat, saudara, bait Allah itu kemudian menjadi bait Allah yang baru. Jadi yang lama ini, yang gedung-gedung itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus sendiri kan berkata, ini akan dihancurkan dan tidak ada yang sisa dan diganti dengan bait Allah yang baru. Nah, membangun bait Allah yang baru itu selalu berkaitan dengan turunnya Roh Kudus. Dan kita memiliki bait Allah yang baru, memiliki manusia yang baru, bait Allah baru, dan tubuh Kristus memiliki tubuh kita dan menyucikan kita, menyempurnakan kita, dan semua dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus kan. Jadi bait Allah ini menjadi fungsi di mana Allah bertemu dengan manusia yang berdosa dan harus dikuduskan di dalam kuasa penebusan Kristus. Dan kemudian bisa kita terima karena Roh Kudus yang bekerja dan membuat kita orang-orang berdosa itu bersih dan dilai-barukan dengan darah Yesus. Jadi bait Allah itu sekarang siapa? Bait Allah itu adalah setiap orang-orang Kristen yang bersatu di dalam tubuh Kristus, bukan hanya satu orang Kristen, bait Allah saja, tapi bait Allah itu berkaitan dengan ketunggalan tubuh Kristus. Jadi kamu semua adalah di dalam tubuh Kristus. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Dan kita semua menjadi satu tubuh, satu kesatuan dengan Kristus. Jadi hari raya pendamaian itu tidak ada yang berkuasa, ya, tidak ada yang berkuasa. Apa yang tidak yang berkuasa? Dosa. Jadi orang-orang Kristen yang berhubungan satu sama lain, ini kan tahun Yobel, tidak boleh ada dosa yang bisa bertata dalam hati saya. Jadi kalau saya masalah dengan orang ini, maka saya bisa mengerti, bisa rendah hati, bisa mengampuni. Dan tidak boleh ada di dalam seluruh lingkungan tubuh Kristus, satu tubuh Kristus, dosa yang bertahta. Kenapa? Roh Kudus menyadarkan kita tentang dosa kita. Roh Kudus menyadarkan penghakiman. Dia memberikan kebenaran kepada kita. Seperti hukum Taurat juga sama. Dan waktu kita menyadari itu, maka yang ada apa? Shalom. Jadi hubungan kita dengan sesama orang Kristen di dalam, baik di dalam keluarga semua, itu adalah hubungan yang shalom sebenarnya. Dan tidak boleh ada dosa yang akan memisahkan kita. Dan itu jelas sekali. Itu tahun apa? Tahun Yobel. Jadi bagaimana saya bisa mengampuni orang? Nah, saudara, kita baru mengerti ini. Kenapa Petrus berkata, 7 kali. Tuhan Yesus mengatakan, oh enggak 7 kali. Bukan 7 kali seperti kamu pikir seperti Taurat, bukan. 7 kali, 70 kali. Jadi 7 kali, 70 kali. Apa artinya? Bahwa kamu sekarang masuk dalam tahun Yobel. Kamu masuk di dalam tahun rahmat Tuhan. Kamu masuk dalam tahun kemurahan Tuhan. Jadi pengampunan bukan diukur dengan sistem ritual Taurat. Bukan diukur dengan kekuatan saya. Diukur dengan apa? Kekuatan Tuhan, tahun Yobel. Dan di dalam tahun Yobel, 7 kali 70 kali itu masuk dalam tahun kehidupan baru. Hari yang ke-8. Hari yang baru. Nuh juga sama. Dan waktu masuki ke hari yang ke-8, semua baru semua. Yang lama sudah dibinasakan oleh Tuhan. Dan yang baru muncul. Kenapa Nuh 8 orang? Kenapa itu hari yang ke-8? Saudara, semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan janji Tuhan semuanya. Jadi saya bisa mengampuni orang, itu semua adalah kuasa Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Dan itu adalah hari raya pendamaian. Jadi setiap waktu hidup kita, kita merayakan hari raya pendamaian. Kapan itu terjadi, Pak? Waktu kamu disakiti hatimu orang lain, dan kamu tertusuk, kamu tahu bagaimana Tuhan membebaskan kamu. Dan tidak boleh ada satu kekuatan dosa yang menancap dalam hidup kita. Dan kita bebas. Jadi orang mengancam kita, mengolok-olok kita, menghina kita, apapun. Kita punya pembela kita. Kita punya advokat kita. Kita punya yang tim pemenang kita, gitu kan? Kita punya kekuatan yang mensukseskan kita, yaitu Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan apa yang kita khawatirkan? Nggak ada sebenarnya. Secara hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam kesempurnaan itu. Tetapi manusia itu di dalam kelemahan-kelemahannya. Maka Tuhan mengingatkan. Coba kamu ingat kembali. Nah, ritual pengingatan. Di dalam gereja yang lama, gereja purba, gereja Kisah Para Rasul, perjamuan kudus itu menjadi satu bagian hidup mereka. Jadi setiap minggu, mereka bukan melakukan perjamuan kudus seperti gereja sekarang, ya. Wow, diangkat itu ritual, organisasi ritual gitu. Bukan. Mereka langsung memakan itu bersama-sama. Seperti persekutuan begitu. Jadi
Tidak seperti kita yang ada ritualnya harus duduk di meja gitu. Enggak, mereka di gua-gua, di tempat-tempat yang terpencil, di di tempat-tempat yang masuk gitu ya. Nah, mereka melakukan itu tidak peduli dengan tempatnya apapun, tapi mereka diikat dengan satu kesatuan tubuh Kristus. Dan mereka makan roti itu dan mereka bersyukur, mereka merasakan pengenalan itu setiap minggu itu mereka melakukan itu. Dan mereka nggak bosan. Kenapa? Ya karena itu. Mereka mengingat bagaimana Tuhan itu memimpin mereka. Nah, kita yang orang-orang gereja perjanjian baru, sulit nangkep ini. Apalagi disuruh setiap minggu, waduh, bosen kita gitu. Kenapa bosen? Karena kita kecintaan itu, kepemilikan kita nggak merasakan itu. Ini saya beri contoh yang terakhir. Kalau orang berpacaran, itu kan kepingin deket terus, kepingin inget terus. Orang kalau mau kawin kan juga sama kan, sampai akhirnya mereka satu nggak mau pisah. Nah, itu kan dilambangkan di dalam gereja Tuhan itu sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki kan. Ya itu rasanya seperti itu. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak bertemu dengan Tuhan, kita tidak bersekutu, tidak melakukan ibadah di gereja, itu bukan organisasinya. Tapi roh kita ini, itu ada roh kepemilikan, ada roh kerinduan, ada roh pelayanan, ada roh yang mau tunduk pada Tuhan. Itu harus ada tanda bahwa kamu mengalami tahun Yobel, mengalami Yom Kippur, mengalami sukacita, sangkakala itu sudah berbunyi, dan kita nggak boleh lagi diikat dengan tetek dunia, hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita harus berani membebaskan hidup kita. Ya, oke. Saya pikir cukup sekian. Nanti hari Kamis depan kita akan masuk dalam pembahasan lebih lanjut ya. Dan kita bersyukur hari ini. Kita masuk dalam doa ya. Kalau ada pertanyaan,